Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lampu Redup bersama saya, Adil. Terima kasih buat kalian semua yang masih setia menonton di channel ini. Dan buat kalian yang mau pertama kali melihat channel ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Like dan komen karena bentuk dan dukungan kalian itu sangat membantu channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi. Nah, ini adalah segmen pendek, ya segmen cerita pendek. Jadi langsung saja kita masuk ke jalan ceritanya. Cerita horor, kita mulai. Biasanya kejadian-kejadian aneh atau kejadian mistis itu terjadi pada malam hari atau menjelang malam hari. Tapi kali ini berbeda, di mana siang-siang bolong. Kejadian ini atau kejadian menyeramkan ini terjadi kepada seorang laki-laki yang bekerja sebagai kurir, sebut saja namanya adalah Andre. Ya, Andre ini adalah seorang kurir yang sudah bekerja hampir 1 tahun lamanya. Jadi secara lingkupan atau lingkungan dia bekerja ini, wilayah dia ini, dia sudah cukup memahami setiap sudut-sudut wilayah. Tapi kali ini salah satu paket yang ia antar ini tidak pernah sekalipun ia antar, bahkan selama 1 tahun terakhir. Gambaran paket yang akan ia antarnya ini kecil. Jadi cerita ini bermula pada siang hari, yaitu di hari Kamis. Seperti hari-hari sebelumnya, ia pergi di trip pertama ini membawa 40-45 paket. Jadi paket-paket yang ia bawa ini kebetulan ukurannya kecil-kecil dan sedang. Ia pun mulai mengantar paket ini dari jam 8:30 pagi. Jadi sepanjang jalan ia mengantar paket 1, paket 2 dan seterusnya. Lalu sampailah di paket di mana paket ini tidak pernah ia antar sama sekali. Biasanya paket-paket yang ia antar ini pasti ada aja setiap bulan dengan tempat yang sama. Jadi ia pun mencari karena nomor handphone yang ada di paket itu tidak aktif dan ini adalah COD. Jadi mulailah Andre mencari alamat yang tertera, di mana alamat ini bukanlah perumahan, jadi rumah satuan. Ia pun mencarilah RT yang tertera di situ. Saat itu RT-nya itu RT 32. Jadi ia mulai mencari ke kiri dan ke kanan karena ia belum mau bertanya dengan RT kalau ia belum mentok. Jadi gambaran arah menuju rumah ini, kiri kanan itu rumah seperti rumah biasa lah. Rumah besar, rumah kecil, rumah papan, jalanan yang hancur, dan kiri kanannya itu juga melewati rawa-rawa. Setelah beberapa waktu Andre mencari, akhirnya ia pun menemukanlah rumah yang sama alamatnya dengan alamat paket ini. Namun rumah itu ukurannya sedang, berpagar, dan perkarangan rumah itu tampak tidak terurus cukup lama. Jadi banyak rumput-rumput liar yang tinggi dan beberapa sampah yang sudah sangat kotor di situ. Namun ia melihat masih ada tanda-tanda orang yang tinggal di rumah ini. Jadi ia berteriaklah di luar pagar, "Permisi, paket, paket." Namun tidak ada orang yang keluar atau sautan dari dalam rumah. Lalu Andre pun mengambil tindak lanjut, di mana ia membuka pagar itu dan mulai mendekati pintu utama rumah yang tampak kosong itu. Menjelang ia sampai ke pintu utama itu, ia mendengarlah seperti ada riuh orang yang ada di dalam rumah itu. Berarti ada orang di rumah. Mungkin saja orangnya tidak mendengar, pikir Andre. Jadi Andre berjalan, sampailah ia di depan pintu itu. Ia mengetok beberapa kali, namun hanya bunyi riuh orang yang ada di dalam tanpa menyaut panggilan dari Andre. Lalu dengan kesalnya, Andre menggedor sangat kencang pintu itu. Karena Andre sudah merasa kesabarannya mulai tipis, ia pun mulai kesal. Jadi dengan sekuat tenaganya ia menggedor pintu yang sangat padat itu. Ia berteriak lebih kencang lagi, "Paket, paket, permisi." Namun masih saja tidak ada jawaban dari rumah itu. Jadi Andre pun berinisiatif untuk mematikan listrik rumah itu dengan mengklik ampere rumah itu. Namun sedari awal rumah itu memang listriknya mati atau dimatikan. Lalu sekali lagi Andre pun memanggil dan barulah ada sautan, di mana ada suara wanita yang cukup halus terdengar. "Tunggu sebentar," ucap wanita yang ada di dalam rumah itu. Lalu Andre pun akhirnya berdiam. Ia menunggu
orang yang akan keluar dari rumah itu. Namun bermenit-menit ia menunggu, tidak ada orang yang keluar dari pintu utama itu. Andre pun mulai kesal kembali. Ia kembali berteriak, "Bu, paket bu! Bu, paket!" Dan tanpa sadar ternyata Ryu yang ada di dalam rumah itu tidak ada lagi dan sepi. Ternyata ada tetangga di samping rumah itu yang berjalan tepat di dekat motor Andre. Lalu ia memanggil, "Mas, mas." Lalu Andre melihat ke arah sumber suara itu. Lalu kembali orang itu bertanya, "Mas, mau ngantar paket ya mas?" "Iya," kata Andre. "Sini dulu mas." Jadi Andre pun dipanggil. Andre pun berjalan menuju orang itu. Namun apa yang diucapkan dari orang ini mengejutkan Andre. Ya, ucapan tetangga ini adalah, "Mas, rumah ini sudah lama kosong. Hampir 3 tahun lamanya tidak ada orang di sini." Lalu Andre membalas ucapan itu dengan sedikit mengotot. "Ya," dia bilang, "tadi ada orang bu." "Masa nggak ada orang? Tadi saya sudah sangat jelas mendengar ada suara wanita bilang tunggu. Namun bermenit-menit ditunggu tidak ada orang yang keluar dari pintu itu." Lalu ibu itu pun berkata, "Mas, saya kasih tahu ya, rumah ini bekas pembunuhan. Jadi satu keluarga itu dibunuh sama perampok. Jadi 3 tahun lamanya rumah ini sudah kosong, tidak ada orang. Jadi mana mungkin ada orang di dalam rumah itu." Lalu Andre mendengar ucapan ibu itu pun terenyuh. Ia pun terkaget. Kenapa? Karena jelas-jelas ia mendengar ada Ryu, orang yang ada di dalam rumah itu. Di sela-sela ia berbincang dengan ibu itu, Andre melihat ke arah rumah tadi. Lalu apa yang ia lihat ternyata ada wanita berdiri di balik jendela menatap tajam ke arah mereka berdua, di mana raut wajah wanita itu sangat pucat, matanya terbuka satu dan bibirnya mengeluarkan darah yang sangat banyak. Andre pun melihat itu, berteriak sangat keras, dan ibu itu juga melihat ke arah rumah itu. Dan apa yang dilihat oleh ibu itu sama yang dilihat dengan Andre, dan mereka pun terburu-buru, terpontang-panting berlari meninggalkan rumah itu, dan Andre pun juga meninggalkan motornya. Setelah cukup lama Andre menenangkan dirinya, akhirnya ia memberanikan diri untuk mengambil motornya karena masih banyak paket yang ada di ambung motornya. Daripada nanti merugi atau mengganti, lebih baik ia ambil motornya. Dan singkat cerita, Andre pun sudah sampai di motornya dan ia pun segera meninggalkan rumah angker tersebut dan cerita pun selesai. Oke, bagaimana cerita tadi? Sangat epik, di mana ketika siang hari pun sosok itu terang-terangan menampakkan dirinya di depan mereka berdua. Ya, Andre itu dan ibu-ibu tetangga rumah besar itu. Oke, sebelum saya undur diri, kembali lagi saya ingin mengingatkan, jangan lupa subscribe jika belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Like dan komen, karena bentuk dan dukungan kalian itu sangat membantu channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi. Oke, sampai jumpa lagi di episode lainnya, dimana sekarang kan sudah ada 2 segmen. Segmen cerita panjang dan segmen cerita pendek yang seperti ini. Dan saya Adil undur diri. See you.